berkumpul lagi dengan kita, bisa ikut belajar kembali. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu wajib nasional. Kita mau nyanyi lagu apa ini? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang mau memimpin? Mbak Wulu? Oke, silakan. Yuk. Mari kawan-kawan, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, yuk. Mari kawan-kawan, kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, belajar pulang-pulang. Biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu, ya. Kita senam dulu. Ayo semuanya berdiri. Oke, di sini Bu Guru akan menampilkan senam kanan kiri. Nanti kalian bisa mengikuti apa yang sudah dicontohkan di layar ini. Oke ya? Ya semua kita bergerak bersama. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Oke. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Coding. Pengertian tentang coding dan juga kecerdasan artifisial. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, coba dibaca bersama-sama. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan Kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis dari berbagai proses oleh manusia maupun komputer. Nah, itu pengertian dari berpikir komputasional, ya. Menyusun solusi, menyelesaikan sebuah masalah. Apakah manusia itu di kehidupan sehari-harinya selalu ada masalah? Pasti punya masalah, ya. Nah, dengan satu masalah itu harus diselesaikan supaya dapat jalan keluarnya. Ya, di kehidupan sehari-hari pasti kalian pernah menemukan sebuah masalah, ya. Contoh misalnya Bu Guru memberikan PR IPAS misalnya. Terus Mas Dalit tidak mengerjakan PR. Kira-kira itu sebuah masalah nggak buat Mas Dalit? Padahal Bu Ana nyuruh kalian untuk mengumpulkan PR tersebut. Nah, itu satu masalah atau tidak? Ya. Nah, terus bagaimana caranya supaya masalah itu dapat terselesaikan? Mas Dalit tidak mengerjakan PR IPAS. Seharusnya aku harus mengerjakan. Terus gimana ya cara penyelesaiannya? Nah, itu bisa diselesaikan. Ya, cara penyelesaian masalahnya dengan berpikir komputasional. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Bu Guru punya gambar. Ini gambar apa? Gambar kue. Kuenya di mana? Di dalam kardus. Nah, kira-kira kita bisa nggak sih makan kue ini yang di dalam kardus? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Ya bisa. Ya. Bu Guru punya kue, tapi masih di dalam kardus. Mbak Wulu pengen makan kue yang ada di dalam kardus ini. Bagaimana caranya? Nah, coba kita selesaikan masalahnya. Solusinya bagaimana supaya bisa makan makan kue yang ada di dalam kardus ini? Bagaimana? Pertamanya bagaimana? Ini kardusnya ditali kita. Nah, solusinya sebelum kita makan kita apakan dulu nih? Dibuka dulu
dibagi ke satu kelompok ini misalnya. Nah, biar rotinya ini bisa dimakan satu kelompok ini bagaimana caranya? Tadi kan, nah betul, dipotong-potong pakai apa? Pisau. Betul, dipotong-potong, dibagi sama rata. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pemecahan suatu masalah. Ya, Mas Habib pengen makan kue ini tapi masih di dalam kardus. Terus urut-urutannya gimana supaya Mas Habib bisa makan kue ini? Gitu loh. Nah, itu namanya pemecahan masalah. Ya, atau dekomposisi. Ya, dibuka dulu talinya, kemudian dibuka kardusnya, kemudian rotinya dipotong dulu pakai pisau, dibagi sama rata. Kalau sudah dibagi sama rata, sudah bisa dimakan? Nah, apakah masalahnya terselesaikan? Ya, selesai. Itu namanya pemecahan masalah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuh contohnya seperti ini, ya. Ini adalah salah satu contoh berpikir komputasional yang ada di kehidupan sehari-hari, memecahkan suatu masalah. Oke. Nah, sama seperti saat manusia makan kue tadi. Manusia akan makan sedikit demi sedikit kuenya itu. Nah, maka masalah sebesar apapun, jika manusia punya masalah, kita dapat selesaikan jika kita kerjakan sedikit demi sedikit. Ada langkah-langkahnya, ada solusinya. Ya, seseorang punya masalah, masalah itu akan terselesaikan jika diselesaikan dengan sedikit demi sedikit, satu persatu, ada langkah-langkahnya. Gitu. Nah, hari ini kita akan belajar cara menjadi pemotong masalah yang hebat, menyelesaikan sebuah masalah. Ya, nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah menerapkan pemecahan masalah secara sistematis. Ya, kita mau belajar tentang dekomposisi, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis. Oke, sekarang perhatikan, guru punya gambar apa ini kira-kira? Gambar kamar. Kamarnya bagaimana ini? Berantakan. Misalnya ini kamarmu, terus ibumu menyuruh kamu untuk merapikan kamar ini. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Angkat tangan. Siapa? Ayo angkat tangan. Yuk, maju ke depan. Mas Adit. Ayo angkat tangan. Ayo siapa yang mau angkat tangan? Ayo. Ayo, Mbak Wulu. Ayo Mbak Wulu maju dulu. Oke. Ini pura-puranya kamarnya Mbak Wulu. Mbak Wulu berdiri di sini. Nah, ini kamarnya Mbak Wulu. Terus ibunya Mbak Wulu menyuruh Mbak Wulu untuk merapikan kamar ini. Coba Mbak Wulu, bagaimana Mbak Wulu menyelesaikan masalah supaya kamarnya bisa menjadi rapi? Oh, yang pertama apa? Baju. Baju apakah cuma baju ada di kasur? Sepertinya iya ya. Ya, bajunya ini diletakkan di mana Mbak Wulu? Sebelum diletakkan di keranjang baju atau di lemari, bajunya diapakan dulu? Dilipat. Misalnya kamu disuruh mengambil baju-baju yang ada di jemuran, terus cuma diletakkan di atas kasur, apakah itu benar seperti itu? Ya. Contohnya ini banyak baju di kasur. Nah, sebelum tadi Mbak Wulu bilang bajunya diletakkan di keranjang atau di lemari. Sebelum diletakkan di keranjang atau di lemari, bajunya harus dilipat. Ini kalau baju bersih.
diapakan? Ditata, diletakkan di mana? Di tempatnya. Misalnya ada buku diletakkan di tempat buku. Ada apa namanya ini? Ada botol apa ya? Ini sepertinya lem atau apa ya ini ya? Nah itu diletakkan di tempatnya sendiri-sendiri. Siapa di rumah yang punya meja belajar? Nah, apakah di meja belajar kalian ada tempat-tempat untuk meletakkan alat tulis? Nah, pasti kan ada di meja belajar. Buku sendiri, tempat pensil sendiri, gitu kan? Nah, itu harus dirapikan. Kemudian apa lagi, Mbak Ulu? Nah, betul. Meletakkan sepatu di rak sepatu. Nih, siapa yang kebiasaan meletakkan sepatu sembarangan di rumah? Mbak Najwa? Besok lagi kalau meletakkan sepatu harus di rak sepatu ya. Jangan diletakkan di kamar seperti ini. Kan kamarnya jadi kotor. Ya enggak? Iya. Apalagi Mbak Ulu? Yang di bawah ini apa ini? Ini apa ini? Tas ditaruh di mana? Di mana? Kalian kalau meletakkan tas di mana? Dicantelkan apa di meja apa di mana? Nah, boleh. Misalnya meletakkan tasnya itu di meja, boleh dicantelkan yang ada tempat cantelannya itu boleh. Apa lagi? Apa lagi? Merapikan? Oh, merapikan ini stiker yang ada di dinding. Ini ya? Ya, boleh. Kelompok A? Oke, kelompok A mejanya di sini. Maju apa? Sekarang bulan apa ya, anak-anak? Bulan Agustus ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 80. Nah, di bulan Agustus dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu biasanya punya lomba-lomba. Ya tidak? Ya. Sekarang guru akan memberikan tugas ke setiap kelompok. Nanti kalian memilih dulu. Kalian memilih salah satu lomba yang ada di sini. Yang pertama, nanti kalian menentukan lombanya dulu. Nanti pilih salah satu lomba itu tadi ya. Kemudian bisa membuat daftar muridnya, menentukan desain tempat untuk perlombaan. Air perawatannya apa saja? Oke, sudah selesai atau belum? Setelah kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok, sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusinya ke teman-teman. Oke? Siapa dulu? Kalau mana dulu yang mau maju? Oh, kelompoknya Mbak Nata, kelompok A. Oke, silakan maju. Kelompoknya Mbak Nata. Yang lain memperhatikan ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok A. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai ya. Mata pelajaran ini sudah selesai pada pagi hari ini. Apabila guru ada kekurangan